Kamu juga. Enggak. Kamu juga sih. Enggak akan, Pak. Cepat. Mohon Aisyah. Halo? Siapa ini? Jangan lakukan itu. Izinkan Papa dan keluarga Papa ini. Dan menebus segala kesalahan kami terhadap kalian. Ada apa? Kok pada berlutut depan Aisyah? Aisyah, mereka kenapa? Mereka ngelakuin itu karena mereka mau minta maaf atas semua perlakuan Mbak Bianca di masa lalu. Maksudnya? Mas Setia, Mbak Bianca, Mbak Bianca yang telah Mbak Bianca yang telah kunciin aku di rumah tua itu. Dia yang mau celakain aku dan akhirnya Mas Dimas yang jadi korbannya. Semua ini ulah Bianca. Lo emang keterlaluan ya, Bianca. Hati lo di mana, ha? Hatiku udah hancur. Lo nggak tahu kan? Lo nggak sadar kan? Lo tuh bisa aja bunuh orang. Tapi kan gue udah minta maaf, ya kan? Dan udah aku maafin. Ya, thank you. Tapi maafkan, bukan lupakan. Ingat ya, karena semua yang kalian lakuin gak akan pernah aku lupain.
Aisyah! Aisyah! Ngapain sih kamu tolong dia? Hah? Udah, Bu. Lepas nggak? Bu Dina, Bu Dina sini. Lepas! Aisyah! Bu, Ibu. Bu Dina duduk di sini aja. Ya. Ayo, Bu. Duduk. Bu Dina tunggu sini. Biar saya yang kejar Aisyah ya. Mau kemana dong? Mau kemana? Hah? Diam kamu di sini. Ya Allah, jadi ternyata ayah yang selama ini aku cari adalah Pak Irwan. Laki-laki yang pernah beberapa kali berusaha mencelakai aku dan juga pernah sangat membenci aku. Papa dari istri pertama Mas Dimas. Dan Mbak Bianca ternyata kakak aku. Gue tahu gimana perasaan lo, Aisyah. Mas Setia, bisa tinggalin aku sendirian nggak? Aku lagi pengen sendiri, Mas. Itu namanya sotoy. Kalau lo lagi sedih, yang lo butuhkan tuh bukan sendiri, tapi temen yang ada di samping lo. Itu namanya Mas Setia yang sotoy. Kayaknya gue gak ada kesempatan lagi untuk jadi suami lo. Mas bisa-bisanya ya Mas kondisi lagi kayak gini, Mas sempat gitu ngebahas soal kayak gini, Mas. Ya, emang kenapa? Ya gue cuma mau bilang, oke, fine. Kalau memang gue gak bisa atau belum bisa jadi suami lo, at least lo izinin gue untuk jadi kakak ipar yang baik. Bisa kan? Ya bisa. Apa sih, Mas? Diem. Mau ngapain? Diem. Mas jangan kurang ajar, Mas ya. Gue bilang diem. Oke? Siapa sih yang mau jahat sama lo, hah? Nih. Ada kotoran di rambut lo. Sebagai kakak ipar yang baik, ya gue ambilin. Tunggu, masih ada lagi. Aisyah, Oh, ya Allah, kenapa lagi, Mas? denger ya. Gue udah selamatin lo 2 kali. Pertama di penjara. Kedua nyawa suami lo, Dimas.
kasih Mas Setia. Gue nggak butuh. Nggak butuh terima kasih. Gue butuh balas jasa. Balas jasa? Ya udah. Mas meminta apa? Aku janji bakal kasih. Tapi jangan aneh-aneh ya Mas. Aku nggak bisa Mas, kalau misalnya Mas minta aku buat jadi istri Mas lagi, aku nggak bisa Mas. Karena sampai kapanpun aku adalah istrinya Mas Dimas. Enggak kok. Satu hal aja. Kasih tahu gue siapa pembunuh Hans. Apa sih maksudnya omongan Aisyah? Memaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Belagu banget jadi orang. Apa dia lupa kalau dia hanya anak yang tidak diinginkan oleh siapapun? Dan Anda, selamat ya. Sudah sukses mendidik anak yang sama kelakuannya dengan Anda, sama-sama perusak rumah tangga orang. Cukup, Siska. Jangan kamu cari masalah baru lagi. Kalau tidak... Apa? Kalau tidak apa-apa, aku nggak akan pernah takut sama ancaman kamu. Kalau tidak, aku berhenti membela kamu dan juga Bianca. Kamu jangan sok nggak ngerti apa yang disebutkan sama Aisyah tadi. Bisa saja Aisyah bocorkan semua depan Setia. Tapi kamu lihat sendiri kan? Ada nggak dia melakukan seperti itu? Itu tandanya Aisyah mau melindungi Bianca. Dan kamu bisa melihat sendiri. Kalau Aisyah sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang adik terhadap kakaknya. Jawab. Itu aja. Maaf, aku nggak bisa kasih tahu Mas. Ayo Mas, lepasin Mas. Jawab. Lu tuh bener-bener gak tahu terima kasih ya. Maaf Mas, tolong lepasin. Jawab dulu baru gue lepasin. Jawab. Bu. Pak Dimas sudah selesai dioperasi dan sudah dipindahkan ke ruang pemulihan. Alhamdulillah, makasih ya Sus. Iya, sama-sama. Lepasin nggak? Awas ya, kamu berani megang dia, Pak. Mari ketuntun jalanmu. Kita ke ruangnya Dimas. Pak! Gak usah Mas. Saya bisa jalan sendiri. Gimana dokter? Pak Dimas sudah bisa dijenguk, tapi masuknya satu persatu ya. Tidak boleh rame-rame. Nanti pasien terganggu. Permisi. Terima kasih dokter. Makasih dok. Kalau gitu ya masuk, aku duluan. Aku kan istri pertama ya. Nggak bisa Mbak Bianca. Maaf Mbak, tapi kali ini aku yang harus masuk. Karena Mas Dimas kayak gitu, kalian lindungin aku, jadi aku harus tahu kondisinya seperti apa. Banyak mau ya kamu ya. Berani sekarang, nyolot lagi.
Bianca, ini rumah sakit. Tolong dong jaga etikanya. Aisyah, Bianca benar. Dia yang harus masuk pertama ke ruangan Dimas. Sekalian dia harus minta maaf sama Dimas. Karena gara-gara perbuatan busuknya, Dimas jadi kayak gini. Udah tunggu apa lagi? Masuk sana. Takut ketemu sama Dimas. Kamu aja deh duluan yang masuk. Aku nanti aja. Aisyah, hutang budi lo nambah satu lagi sama gue. Cukup lo jawab pertanyaan gue yang tadi. Itu udah cukup. Maaf Mas, aku mau tanya yang lain aja. Mas Dimas. Mas Dimas masih marah ya? Makasih Mas udah selamatin aku. Aisyah, tolong kamu keluar dari sini. Iya Mas. Kok sebentar banget di dalam? Kenapa? Oh, pasti Mas Dimas masih... udahlah. Mana ada sih suami yang mau lihat istri yang tukang selingkuh? Mbak Bianca, aku yakin kok. Mas Dimas juga paling marah cuma sementara. Ini semua salah paham. Lagian Mbak, daripada Mbak khawatirin aku, lebih baik Mbak khawatirin diri sendiri Mbak. Ingat Mbak, Mas Dimas bisa di dalam sana itu karena perbuatannya Mbak. Ya udah Mbak, masuk Ki, ditungguin Mas Dimas. Mau minta maaf kan? Tunggu apa lagi, Bianca? Masuk sana. Jangan lupa minta maaf. Suster? Iya Pak. Suster, itu yang pengunjung barusan masuk.
kayaknya berpotensi membuat pasien emosi. Itu bahaya. Saya harus masuk jagain. Ya, kalau enggak ntar Pak Dimas kenapa-napa loh. Oh, silakan Pak, tolong dijaga pasiennya baik-baik ya Pak. Pasti. Kamu di sini. Iya Mas, aku di sini untuk kamu. Sekalian Bianca mau minta maaf sama lo, Dim. Minta maaf. Iya. Lo di sini kayak gini, lo udah mau mati. Itu gara-gara istri pertama lo. Bianca yang menjebak Aisyah. Sampai Aisyah terkurung di rumah jelek banget itu. Keterlaluan kamu, Bianca. Mas, aku ini kesini cuma mau jenguk kamu loh. Itu artinya aku masih peduli sama kamu. Tapi apa yang aku dapat? Kamu malah marah sama aku dan lebih percaya sama Setia. Sekarang kamu jawab jujur. Apa benar yang dikatakan Setia? Kayaknya percuma ya. Hal baik apapun yang aku lakuin buat kamu tuh gak ada artinya. Playing victim. Gimana kondisi lo? Cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, jangan lupa maafin Aisyah. Kamu jangan ngajarin saya. Siapa yang ngajarin sih? Ya kalau lu nggak maafin, gue rebut Aisyah dari lu. Mas, aku seneng banget. Mas udah boleh pulang. Bentar. Yuk. Aku bisa sendiri. Aku bantuin aja ya, Mas ya. Dimas, ya ampun, Dimas, Mama senang banget. Kamu udah kembali lagi ke rumah dan udah lebih sehat kan? Hah? Udah lebih sehat ya? Alhamdulillah, Ma. Mama udah dengar semuanya. Ini semua gara-gara si Bianca itu kan. Bener-bener ya itu perempuan ya. Bener-bener keterlaluan, jahat, keji. Istri macam apa sih itu dia? Kok bisa-bisanya dia kayak begitu? Ma, cukup, Ma. Mama gak usah ngejelek-jelekin Bianca lagi. Biar gimana pun juga, Bianca adalah ibu dari putri aku, Karissa. Ya tapi kan gak bisa didiemin. Aisyah? Ya udah kalau gitu kita makan dulu yuk. Mama udah siapin makanan buat kamu. Ma, aku mau istirahat dulu di kamar, nggak apa-apa ya? Oh, iya. Ya udah, aku temenin yuk, Mas. Nggak usah.
Aisyah? Aisyah, kamu kenapa? Aduh, kerepotin ini kayak ini nih. Aisyah, kamu sakit? Enggak, Bu. Gak enak badan aja, Bu. Oh. Aduh, maaf nih, Mama nggak bisa bantuin ya. Soal kalau ada yang oe-oe kayak gitu, Mama jadi sensitif. Jadi mau oe juga deh. Mama tinggal ya. Iya, Bu. Bi, Iya Pak Setia. Aisyah lagi muntah-muntah. Sana bantuin. Kamu pijitin atau bikinin minuman apa gitu. Iya Pak Setia. Bentar saya tinggal dulu atuh Pak. Aduh. Bu Aisyah, Iya, Bi. Ibu teh pengen dibuatin makanan apa atau minuman gitu, biar agak enakan badannya. Gak usah bititin. Oh, iya Bu. Halo guys, yang membedakan ketoprak ini dengan ketoprak yang lainnya adalah bumbu kacangnya yang kental, gurih, ada manisnya juga. Enak loh, tahunya pun dihidangkan dalam keadaan baru digoreng. Aduh, makan ketoprak kayaknya enak banget ya, Bi. Bu Aisyah, jangan-jangan ibu teh lagi ngidam. Bisa ditambah kecap kalau mau yang lebih manis, dan bisa ditambah cabai kalau Anda pengen mau yang lebih pedas. Apalagi ditambah telur, pasti mantap. Bu Aisyah mau saya beliin ketoprak. Bibi mau beliin? Iya Bu, saya beli sekarang ya. Soalnya di ujung gang sana teh ada ketoprak yang enak. Kalau udah agak siangan teh suka sudah habis. Saya jalan sekarang atuh Bu. Makasih, Bi Titin. Sama-sama Ibu. Titin! Bu Lydia panggil saya lagi. Iyanya. Sini! Bu Aisyah, punten saya teh mau ke Nyonya dulu ya. Gak apa-apa saya tinggal Bu. Gak apa-apa, Bi. Iya. Iyanya. Aduh, pengen banget lagi. Aku beli sendiri aja deh. Ya Allah. Aduh, istirahat di kamar aja kalau gitu. Dimas gimana sih? Istrinya ngidam, bukannya beliin malah nongkrong di kamar. Bener-bener deh Dimas nggak tahu diri. Ya udahlah, gue aja yang beliin. Lagian siapa tahu anak yang di perut Aisyah itu emang anak gue.
Lain kali hati-hati. Makasih, Mas. Kamu kenapa? Pak Dimas, tadi teh Bu Aisyah habis muntah-muntah, Pak. Sepertinya teh Bu Aisyah sedang ngidam, pengen ketoprak. Bu Aisyah, urusan saya teh sama Nyonya Lydia sudah selesai. Ketopraknya saya beliin sekarang juga ya, Bu. Punten Pak Dimas. Terima kasih, Tete. Tunggu, Bi. Iya, Pak. Jangan pergi. Maaf atuh, Pak. Ibu Aisyah teh kepingin ketoprak. Saya bilang jangan, Bi. Udah sekarang Bibi ke dapur. Iya, Pak. Puntennya Bu Aisyah. Aku tahu warung ketoprak yang enak di dekat sini. Kita makan di sana. Mas Dimas ngajakin aku makan ketoprak. Kamu gak mau? Mau, Mas. Kamu kenapa sih? Hari ini tuh Mas Dimas pulang dari rumah sakit. Tapi aku nggak bisa nemenin dia. Kenapa? Kok kamu pakai nanya kenapa sih? Iya jelas lah dia nggak akan mau terima keberadaan aku. Dia pasti marah. Habis itu dia usir aku. Kan dia tahu kalau aku yang bikin dia kayak gitu. Bi, udah deh nggak usah dipikirin. Nanti stres loh. Udah stres. Gini aja. Gimana kalau kita sekarang pergi jalan-jalan, kita kulineran, kita cari makanan yang enak. Oke? Biar kamu nggak stres. Untung loh, aku tuh tipe cowok yang nggak cemburuan sama sekali. Maksud kamu? Ya iyalah. Sekarang kan posisi aku kayak gini kan jadi orang kedua kamu. Aku masih mau dengerin kamu curhat, kamu cerita tentang suami kamu. Aku selalu ada buat kamu. Ya sama aku sih having fun aja. Aku ada di sini tuh. Aku mau buat kamu bahagia. Gimana ya Bi ngomongnya? Cuman kalau menurut aku suami kamu tuh udah gak bisa diharapin lagi, tau gak? Lebih baik sih aku saranin kamu untuk pikirin masa depan kamu sama Karissa. Jadi kamu serius nih? Pengen aku bercerai sama Mas Dimas? Ya aku nggak bermaksud buat ngomong gitu sih, cuman ya adalah sedikit rasa soal itu. Dan aku juga bukannya mau push kamu untuk investasi dan masukin Karissa ke asuransi. Aku cuma berpikir itu hal yang patut kamu lakukan dan itu bisa membuat hidup kamu jauh lebih tenang ke depannya. Ya nggak sih? Jadi kamu nggak harus bergantung sama siapapun. Tapi kan Mas Dimas sudah masukin Karissa asuransi di bank. Bi, kamu tahu sendirilah kalau di bank kamu naruh asuransi kan bunganya kecil. Sedangkan kalau kamu naruh di asuransi aku tawarin sama kamu, itu
itu udah pasti terjamin. Dan yang pasti bunganya juga lebih besar, lebih bagus kan? Serius? Emang selama kita kenal, aku pernah bohong sama kamu sedikit pun? Tapi kayaknya Mas Dimas nggak akan ngizinin deh. Saran aku sih lebih baik kamu tutup aja polisnya. Terus kamu kan bisa palsuin tanda tangan dia kan? Ya, Mas. Toprak satu ya? Pedes nggak? Pedes deh. Cabenya berapa? 3 deh. Dua aja. Satu aja bang, cabenya. Hah? Satu aja. Nggak usah deh, nggak usah pakai cabai, nggak usah pedes. Jadinya gimana nih, Mas? Iya, nggak usah pakai cabai. Nggak pedas? Iya. Buat ibu hamil. Ya biasanya orang hamil suka yang pedas-pedas. Masih sih? Kalau nggak pedes nggak enak dong. Ya terserah. Jangan terserah gitu. Enaknya gimana? Anak pertama ya, Mas? Panik amat. Ya udah kasih 2 aja deh, bang. Mas Dimas, makasih ya. Udah mau ajakin aku makan ketoprak buat menuhin ngidam aku. Bang, udah bang. Buru. Nih, ambil kembaliannya. Makasih. Mas, Ya, Mas? saya pesen 1 ketoprak, tapi jangan pedes ya, karena istri saya lagi hamil. Siap. Cepet ya, Mas. Niat banget gue beli ketoprak sampai gini kayak gini. Pak. Ini buat Bapak nih. Alhamdulillah, makasih. Ya, Pak. Silakan. Aduh, panas kayak gini. Makan di mana sih? Tuh makan situ. Itu tuh ketoprak paling enak. Aku jamin abis makan pasti kamu langsung happy. Kamu nggak salah nih ngajak aku makan di pinggir jalan kayak gini. Memang kenapa kalau pinggir jalan? Kamu harus cobain dulu, Bi. Walaupun dia jualan di gerobak, tapi rasanya tuh bintang 5. Percaya deh sama aku. Mana ada ketoprak rasa bintang 5, yang ada juga rasanya kaki 5. Nggak percaya? Ya udah, yuk kita cobain. Yuk. Aduh, Pesen 2 ya, kayak biasa. Siap. Oke. Mau kamu beliin kerupuk? Kenapa? Kamu harus tahu makanan sini tuh enak banget, tau gak sih? Aku yakin kamu pasti ketagihan, pasti. mana ada ketoprak rasa bintang 5. Nah, udah jadi kan? Kamu cobain dulu. Silakan. Iya, kasih Pak.
Bi. Lihat belakang. Kenapa sih? Udah lihat belakang, cepetan sekarang. Aisyah sama Mas Dimas. Mati aku. Makanya. Gimana dong? Udah meninggal. Kita cabut sekarang. Sekarang. Cabut. Mas, bayar dulu dong. Kurang ajar, kabur lagi. Bang. Tolongin bang. Makan nggak bayar bang. Kabur bang. Woi, jangan kabur lo. Ayo, kita kejar. Woi, jangan kabur lo. Mana lo? Kalian berdua nggak tahu malu ya? Udah makan ketoprak nggak bisa bayar lagi. Gara-gara kalian bisa rugi pedagang kecil. Tenang lu bang, tenang lu. Justru sekarang saya mau bayar. Ya, sebentar, tenang ya bang. Ayo bayar, cepetan. Kenapa? Tahu dompet aku di mana ya? Aduh, Mana duitnya? ini adanya bayar pakai kartu bisa? Kebanyakan alasan lo. Bang, sabar dulu bang. Ini kan masalah cuma uang 30.000. Nanti saya datang lagi ke sini, saya bayar 100.000. Selesaikan masalahnya, ya kan? Iya bang. Gue nggak percaya. Ambil tasnya. Enggak. Ebi, kabur. Kabur. Aduh. Kabur, Bi. Kabur, Bi. Kabur. Dennis, ya ampun. Makanya habis makan tuh dibayar. Ayo, cabut. Ayo, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ayo cepet pergi yuk. Udah puas ngidamnya? Udah. Makasih ya Mas Dimas. Maka saya senang banget. Yang penuhin ngidam aku itu ayah dari bayiku sendiri. Mas, apa Mas nggak bisa ngerasain kalau bayi ini anak Mas, bukan anaknya Mas Setia. Bi, kamu kenapa sih, Bi? Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Kok jadi salah aku? Kalau kamu nggak ngajak kita makan di tempat kayak begitu, kita nggak akan mungkin ketemu Aisyah sama Dimas. Bikin sakit hati, tau nggak? Bianca. Ya, ini semua gara-gara aku. Gara-gara aku mau ngajak kamu pergi makan. Ya kalau aku salah, aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Halo, kenapa Ren? Oh iya, oke. Sekarang ngajakin ketemuan di kafe. Ya udah, aku anterin kamu ke sana. Tapi kamu jangan marah-marah lagi ya. Oke.
baru nih? Iyalah. Ini tuh harganya 1 M lebih loh. Lu lihat dong dalamnya. Coba lihat. Furnishnya tuh mewah banget. Wah, boleh juga pilihan lo. Gue juga gak nyangka sih sebenarnya bisa punya mobil secucok ini. Tapi ini semua berkat bantuan Dennis. Tuh muka lu kenapa kayak gitu? Enggak apa-apa. Aman kok. Ntar gue ceritain semua sama lo. Tunggu deh, maksud lo mobilnya dikasih Dennis? Ya kali yang enggak lah, Bi. Maksudnya tuh, mobil ini gue dapetin karena gue investasi di Dennis. Investasi yang Dennis tawarin itu bener-bener untungnya tuh gede loh, Bi. Padahal gue investasi itu cuma puluhan juta doang. Tapi untungnya udah sampai 1 M. Makasih ya, Nis. Untung aja gue dengerin saran lo untuk ikut investasi itu. Kalau enggak, mobil mewah ini cuma sebatas mimpi doang kali buat gue. Sama-sama, Kar. Lu kan sahabat gue. Pastilah gue kasih yang terbaik. Apalagi kalau kamu join juga, Bi. Aku kasih pelayanan super VVIP buat kamu. Gue gak kebayang ya kalau BNK ikutan. Gue aja bisa loh dapat mobil secucok ini. Gimana lo, Bi, kalau ikutan? Jangan-jangan lo bisa beli pulau kali? Ya nggak? Jadi gimana, Bi? Kalau Karen bisa, kenapa gue enggak? Oke, kalau gitu besok gue akan ke bank, gue akan cairin asuransinya Karissa. Dan gue pindahin ke investasi. Gimana? Good. Nah gitu dong. Good choice. Nanti aku urusin semua file-filenya. Pokoknya kamu tinggal terima beres, oke? Oke. Hari ini aku mau pergi ke bank, mau cairin dana asuransinya Karissa. Aku pakai baju apa ya? Kok ini bajunya Karissa? Baju aku semua kan ada di rumah. Gimana ngambilnya? Titin. Iya, halo Ibu Bianca. Ada apa ini teh, Bu? Halo, Titin. Saya mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Ibu? Tolong ambilin baju-baju saya yang formal yang buat pergi. Kirim ke rumah Bu Siska. Kamu kesini sekarang ya. Ambilin baju Ibu? Iya, baju-baju saya. Baju-baju yang pergi itu loh. Awas loh, jangan sampai salah. Gimana atuh ini teh ya, Bu?
Kalau Nyonya Lydia teh tahu, pasti saya teh dimarahin atuh Bu Bianca. Kamu tuh berani-beraninya ya ngelawan saya? Punten atuh Ibu. Bukan maksudnya teh saya ngelawan, tapi... Kamu dengar ya? Gini-gini tuh saya juga masih majikan kamu. Saya baru aja pergi berapa hari, udah pada ngebantah aja. Cepetan, lakuin ya. Iya Ibu, saya teh tahu. Saya teh di sini cuman ART saja tuh. Ya udah, bagus deh kalau kamu sadar diri. Buruan lakuin apa yang saya suruh. Cepet. Iya Ibu, iya. Iya saya kerjakan Ibu. Heran deh. Udah pada ngebantah aja. Disuruh gitu aja susah. Aduh, ini teh gimana tuh? Ada-ada aja. Tapi harus saya kerjain. Ya udah deh. Susah lagi. Keras amat sih ini. Tambahin dikit lagi deh. Biar tahu rasa dia. Udah cukup. Biar kapok kamu ya. Lagi ya? Lemari satunya. Ibu, ini teh baju-baju pesanannya Ibu. Kamu itu memang paling bisa diandelin. Makasih ya. Sama-sama tuh Ibu. Kalau gitu teh saya permisi pulang ya. Tunggu dulu. Saya harus cek dulu isinya. Nanti salah lagi. Iya Bu, mangga. Titin! Ini apa? Tadi teh nggak ada tanahnya tuh Ibu. Kan saya yang masukin ke situ. Itu tanah apa tuh ya? Ya ampun, Bu Bianca. Ini teh seperti tanah kuburan. Ih, takut saya teh. Aku yakin banget. Ini pasti kerjaannya Mama Lydia. Tunggu aja, Mah. Aku akan balas. Baju-baju saya jadi kotor semuanya. Tunggu aja. Tunggu di sini ya. Iya, Bu.
Titin, jangan lihat. Saya teh nggak nengok atuh, Bu. Bititin, Iya, Bu. ini kue taruh di meja makan. Buat orang di rumah pasti pada suka, enak banget ya. Oh, iya tuh kalau gitu teh. Nanti saya taruh di meja makan. Bu Bianca, saya teh permisi pulang dulu ya. Takut Nyonya Lydia teh nyariin saya. Ya, taruh di meja makan ya. Iya, permisi atuh, Bu. OMG, apa itu? Kayak cake? Lihat siapa tahu beneran cake kesukaan aku. Black Forest with cherry. Ini mah bener-bener cake kesukaan aku. Buat siapa ya? Ambil enggak? Ambil enggak? Bodoh ambil aja. Ini cherry-nya. Udah sama lipstick aku. Enak. Bodoh punya siapa? Yang penting aku potong dulu. Aku cobain. Dapat dari mana ini si Titin? Mantap. Ini Black Forest apa sih? Kok rasanya aneh gitu? Apa rasa kue baru kali ya? Apaan ini nih? Ya ampun. Gue tanda kuburan. Kurang ajar. Yang aku makan jadi kuenya ada tanda kuburannya. Aku yakin banget. Ini pasti kerjaannya Bianca. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kamu Bianca. Awas. Ya ampun. Mama mau pergi ya? Iya sayang, nanti mama mau pergi. Tapi sebelum itu mama mau anterin kamu ke sekolah dulu. Ya Ma. Iya nanti Mama datang ke Kaisa ya. Soalnya nanti ada rapat orang tua. Oke cantik. Sekarang kita berangkat yuk. Ayo Ma.
Hai Bi. Hai. Ini, udah aku bikinin surat kuasanya buat kamu. Kamu tinggal palsuin aja tanda tangan suami kamu di atas materai ini. Itu aja. Halo Pak. Iya nih, saya baru aja nyampe Bang. Ya udah kalau gitu aku cabut dulu ya. Oke. Ya nanti begitu semua pembayaran udah selesai, baru saya kirim buktinya ke nomor Bapak ya. Saya WhatsApp nanti. Ya, aman semuanya aman. Ya nanti tinggal saya kirim aja buktinya. Ya Pak ya. Mbak, ini saya mau mencairkan dana asuransi anak saya. Ini berkasnya. Dan ini ada surat kuasa dari suami saya. Baik, sebentar saya cek dulu ya Bu. Baik, ini bisa ditutup dan dananya juga bisa dicairkan. Tapi kami butuh tanda tangan Pak Dimas karena beliau kan orang tua dari Karissa juga. Tapi suami saya baru aja pergi keluar kota. Dan suami saya tuh nggak akan keberatan. Suami saya udah setuju kok. Baik, saya cek kembali ya Bu. Setia. Ini kan foto Bianca. Bianca ngapain nih Bang? Terus ngapain juga Setia fotoin Bianca? Apa lo pernah kasih surat kuasa ke Bianca? Karena kalau enggak, sepertinya dia sedang berusaha melakukan sesuatu yang licik di bank. Bianca. Kamu bikin masalah apa lagi sih? Gimana Mbak? Bisa kan? Silahkan diisi surat penutupan asuransinya ya Bu. Dan pencairannya sekitar 14 hari kerja. Langsung ditransfer ke rekening Ibu. Oke Mbak. Ya. Berhenti Bianca. Kamu ngapain di sini? Mbak, apapun yang dilakukan istri saya sekarang ini legal.
Saya nggak pernah memberikan surat kuasa kepada istri saya. Surat kuasa itu palsu. Mas, apa-apaan sih, Mas? Jadi istri Bapak ini mau menutup polis asuransi atas nama Karissa tanpa persetujuan dari Bapak? Betul, Mbak. Sebelumnya saya minta maaf. Saya mau bicara sama istri saya. Ya, baik. Mas. Malu tuh. Bisa-bisanya ya kamu curi uang dari putri kamu sendiri. Buat apa kamu cairin asuransinya Karissa? Sampai memasukkan surat kuasa aku. Kamu tahu, memasukkan surat-surat itu hukumannya pidana. Aku punya alasan yang kuat untuk melakukan ini semua. Alasannya apa? Kalaupun aku kasih tahu alasannya, kamu gak akan mau dengerin aku. Karena kamu cuma peduli sama Aisyah, kamu gak pernah peduli sama aku. Jangan sangkut pautkan masalah ini sama Aisyah, Bianca. Emang Aisyah kok akar permasalahan dari semuanya? Aisyah. Kenapa, Mas? Sini. Ini apaan sih? Sorry, refleks. Refleks ya, jangan marah-marah. Ini gue mau nunjukin ini dong. Nih lu lihat. Foto Mbak Bianca. Ngapain Mas Setia tunjukin ke aku? Lo tau nggak Bianca ngapain di bank? Dia berusaha untuk mencairkan asuransi yang harusnya itu milik Karissa. Apa, Mas? Iya. Bahkan demi uang itu, uang asuransi Karissa, Bianca memasukkan surat tanda tangan Dimas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan lo tahu itu artinya apa? Utang budi lu sama gue tambah lagi. Iya, nambah lagi. Berapa tuh? Ya lu hitung aja deh, kebaikan gue tuh sama lo berapa kali sih? Aduh, ada kali maybe 20-an lah. Terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan gue nunggu untuk tahu siapa pembunuh Hans? Aisyah, please. Lo itu gak ngerti gimana pentingnya Hans untuk gue. Dia satu-satunya orang yang tersisa di hidup gue setelah bokap gue meninggal. Orang terdekat gue. Orang yang selalu bercanda sama gue. Kemanapun gue pergi sama dia. Dan gak ada satu momen pun yang gue kelewat sama Hans. Tapi dia dibunuh sama orang. Menurut lo? Lo nggak tahu gimana pentingnya gue harus tahu siapa pembunuh Hans. Please. Gue mohon. Penting banget buat gue, Aisyah, untuk tahu siapa pembunuh Hans. Segitu pentingnya orang yang lo lindungin. Oke, fine. Kalau saat ini lo gak mau ngasih tahu. Tapi suatu saat nanti, gue harap lo mau ngasih tahu siapa pembunuh Hans.
Mama, papa, temen Kaisa semua udah pada datang. Kok mama belum datang-datang sampai sekarang sih? Apa mama lupa ya? Karisa, kok berdiri di sini? Kenapa nggak masuk? Kaisa lagi nungguin mama Kaisa, Bu Guru. Oh, memang mamanya belum datang ya? Bu Guru, boleh kan Kaisa minum HP Bu Guru? Soalnya Kaisa mau telepon mama Karisa. Boleh dong. Ibu teleponin ya mamanya. Sebentar. Nih. Halo, Dennis. Aku perlu banget nih ketemu kamu. Ketemu aku ya. Awas loh, kok sampai kamu gak datang. Aku bisa gila nih. Ini nomor apaan sih? Nomornya siapa ya? Tak kenal. Ya, kok nggak diangkat? Apa mama lagi sibuk ya? Ya ada deh, Kaisa telepon papa aja. Bu Guru, tolong teleponin papa dong. Yaudah, Bu Guru telepon papa ya. Mungkin mama Karisa lagi sibuk. Terlaluan Bianca. Kamu kok tega ya sama Karisa? Nih. Halo? Halo Pak, ini Karisa. Karisa? Kamu pakai handphone siapa, sayang? Kaisa pakai HP Bu Guru, Pak. Papa sekarang datang ke sini ya, ke sekolah Kaisa, soalnya ada rapat orang tua. Tadi Mama udah janji bakal datang ke sini. Sampai sekarang Mama belum datang-datang juga. Ya udah, kamu tungguin Papa ya. Papa kesana sekarang. Iya Pak, Kaisa tunggu Papa di sekolah ya. Iya, sayang. Bye-bye, Pak. Ini Bu Guru, terima kasih ya. Sama-sama. Yaudah, sambil nunggu papa, kita nunggunya di dalam aja. Ya? Yuk, kita masuk ya. Lagi-lagi Bianca, lagi-lagi Bianca. Halo, Assalamualaikum, Aisyah. Kamu siap-siap ya? Aku mau jemput. Kita ke sekolahnya Karisa. Oke. Kok bisa sih kamu nggak bisa cairin duit asuransi Karisa? Kan aku udah bawain semua surat-suratnya. Aku udah bawain surat kuasa. Masa kamu tetap nggak bisa cairin uang asuransi Karisa? Iya, tapi tiba-tiba Mas datang ke bank, terus dia bilang dia nggak pernah nanda tanganin surat kuasa itu buat aku. Bisa? Ya bisa. Kamu tahu, aku diceramain di depan orang bank. Dan dia bilang semua yang aku lakuin itu adalah perbuatan ilegal. Dan gara-gara perbuatan ilegal itu aku bisa dipenjara. Aku tuh malu banget, tau nggak tadi? Yang aku bingung, kenapa Dimas bisa tahu kamu ada di sana? Ya itu dia, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia datang. Pasti ada ngasih tau Mas, tapi aku juga nggak tahu siapa orangnya. Mau dapet ikan kakap, yang ada malah zong begini. Udah, kamu tenang aja. Setiap masalah itu pasti selalu ada jalan keluar. Toilet mana lagi ya? Apa ini? Gift box coklat aneka macam rasa buy one get one free. Mbak, itu masih berlaku promonya? Iya, Ibu. Oh, saya mau dong ya. Boleh tunggu dulu Ibu sebentar. Mbak, mau tanya dulu dong, toilet sebelah mana ya? Ibu lurus aja, nanti toiletnya di sebelah kanan ya, Bu. Oh, lurus sebelah kanan. Yaudah, saya ke toilet dulu ya, nanti saya balik lagi, ya. Bianca,
Jangan cemberut gitu dong. Ya? Senyum dong. Ya udah, kita makan sekarang ya. Permisi. Aduh, Kenapa? aku harus ke sekolahnya Karisa. Ada pertemuan orang tua. Sekarang banget. Iya, aku duluan ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Oh, OMG, itu kayak si Dennis. Guru les Karisa kan? Dennis? Ah, betul, kamu guru les Karisa kan? Ibu Lydia? Iya, saya guru lesnya Karisa. Ibu, apa kabar? Sama siapa kamu di sini? Ada dua cangkir tuh. Saya tadi sama teman saya, Bu, kesini. Temen? Iya, Bu. Jangan-jangan di sini ada Bianca. Oh, oke. Saya tinggal dulu ya. Baik, Bu. Syukur. Untung Bianca udah pergi. Kalau enggak, bisa kebongkar semuanya. Mama, kasih Karisa. Bianca. Jangan cari muka di depan anak aku. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Di sekolah ini, orang tuanya Karisa itu cuma aku dan Mas Dimas, bukan kamu. Titin! Ada apanya? Kamu ke tetangga sebelah. Ambil atau minta sama dia kotoran ayam seplastik. Ya? Gak sabar. Bener-bener gak sabar. Karena pembalasan ini harus bener-bener matang, sempurna. Ya, basically gue gak butuh maaf lo. Ya seberapapun kebaikan yang gue lakuin sama lo, gue cuma butuh tahu siapa pembunuh Hans. Itu aja. Halo. Kamu pasti mau pulang ya? Karisa nggak mau pulang ke rumah Mama, tapi Karisa maunya pulang ke rumah Papa. Ya udah, nanti sama Om Dennis dianterin ke sana ya. Bianca cuma mau pulang dengan Karisa dengan satu syarat. Apa, Mas? Aku harus balik nama rumah ini atas nama dia. Pihak kepolisian hari ini mendapatkan laporan tentang penculikan anak. Dan anak yang dinyatakan hilang tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan. Halo Pak, Iya. saya mau mengabarkan Pak bahwa anak Bapak tidak ada di tempat kelasnya. Karisa! 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 Ya Allah. Karisa! Biasanya Karisa main di taman itu. Tapi tamannya juga kosong. Karisa kemana ya?